warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan yang berbahagia. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu. Hari ini siapa teman kalian yang tidak hadir? Kenapa? Sakit? Baiklah, nanti Rafa kalau sakit kita doakan ya supaya Rafa ini bisa cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita kembali. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas pimpin doa dulu. Supaya kelas kita semakin ceria pada pagi hari ini, kita SBG dulu ya. SBG kita yaitu tentang buka mulut tertawa satu kali, seperti itu ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. 1 kali lagi. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran ya. Oke, anak-anak, saya ingin bertanya kepada kalian, kegiatan apa sih? Kegiatan apa yang menurut kalian ketika dikerjakan itu memerlukan langkah-langkah yang harus jelas? Apa? Kegiatan apa? Mencuci baju bagus. Masak mie instan, apa lagi? Mandi, terus apa lagi? Membuat bagus. Nah, itu adalah semua kegiatan itu memerlukan langkah-langkah yang harus jelas. Ya, langkahnya cukup jelas, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke anak-anak, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran Kodik dan KKA pada hari ini. Yang pertama, anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah kalian atau peserta didik mampu menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kata atau simbol secara tepat dan dapat dipahami dalam konteks pemecahan masalah sehari-hari tanpa perangkat teknologi. Berarti kita tanpa menggunakan perangkat teknologi seperti HP, laptop, komputer. Ya, tanpa itu, tapi kalian mampu menuliskan instruksi logis. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Berpikir secara komputasional
merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ini adalah cara berpikir komputasional. Jadi kita itu wajib mempunyai pikiran seperti komputasional. Ya, di sini ada apa saja? Nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, bisa dipahami secara sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya apa? Contoh, merancang pesta ulang tahun dengan berdiskusi. Nah, itu adalah namanya dekomposisi. Nah, prinsip dekomposisi. Jadi memecah sesuatu yang besar adalah pesta ulang tahun, kemudian didiskusikan menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, itu namanya adalah dekomposisi. Paham ya? Yang kedua, namanya pattern recognition. Apa itu pattern recognition? Yaitu mengenal pola, berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Seperti tadi urutannya apa saja, mulai yang pertama sampai yang terakhir itu polanya seperti itu, berurutan, berpola. Contohnya kalian menari itu kan pasti ada polanya kan. Nah, itu namanya pattern recognition. Nah, contoh kegiatannya membuat pola dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain, menginstruksi tadi. Ya. Yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Apa itu abstraksi? Menarik informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Berarti kalau ada informasi, kalian hanya mendengarkan yang penting saja. Yang tidak penting tidak diambil. Nah, itu namanya abstraksi. Pokoknya ada papan informasi, kalian baca di situ. Tidak baca semua, tapi cari yang penting menurut kalian apa. Itu namanya abstraksi. Yang keempat, namanya algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik ini yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, membuat game. Nah, membuat game ini kan perlu langkah-langkah, ya kan? Nah, langkah-langkah itu kalian tulis. Itu namanya berpikir secara algoritmik. Nah, dari sini paham? Oke, itu adalah 4. Nah, 4 tadi prinsip dari berpikir komputasional. Oke, anak-anak. Berpikir algoritmik ini bisa kita ambil contoh orang yang sedang menyikat gigi. Nah, menyikat gigi. Yang pertama, orang yang menyikat gigi itu bagaimana? Jelaskan, mengambil apa? Mengambil sikat gigi. Terus mengambil pasta gigi dan memberi sikat gigi pasta gigi. Setelah itu berkumur dulu. Setelah itu baru menyikat gigi. Setelah menyikat gigi selesai, berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, mencuci sikat gigi dan mengembalikan sikat gigi beserta pasta gigi ke tempat. Nah, itu kan saling berurutan. Tidak mungkin orang mau menyikat gigi langsung memakai sikat gigi, kan tidak mungkin, pasti mengambil pasta gigi. Jadi itu saling berurutan. Itu namanya berpikir secara algoritmik. Bisa ambil contoh juga, kalian berangkat ke sekolah. Masuk berangkat
setelah itu kalian langsung berada di sekolah? Kan tidak. Berangkat ke sekolah pasti jalan kaki dulu atau naik kendaraan dulu ke sekolah, ya kan? Ada urutannya. Nah itu namanya menyusun langkah-langkah itu namanya algoritmik thinking, berpikir algoritmik. Baik anak-anak, kali ini kalian dibentuk menjadi 2 kelompok. Silakan nanti berdiskusi mengenai LKPD yang sudah saya bagikan, ya. Nanti kalian diskusikan, dikerjakan. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, kita demonstrasi ke depan per kelompok. Kelompok sana kelompok apa? A. Kelompok sini? B. Oke. Saya beri waktu selama 10 menit. Silakan. Diskusi dengan temannya. Yang perlu kalian tanyakan bisa bertanya tentang ini kepada saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Untuk yang instruksi akan jadi, hanya untuk yang gamenya nanti.
Ya. Daftar apa? Ya. Data tunggu kelompok Abdul. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti dibacakan di bangkunya masing-masing. Terus untuk demonstrasinya nanti saling bertukar. Saling bertukar instruksinya kelompok A, instruksinya yang mengerjakan demonstrasi adalah kelompok B. Paham? Nah ya, instruksinya kelompok B akan didemonstrasikan kelompok A. Paham ya? Oke. Silakan dibacakan dulu untuk kelompok A. Ini, bacakan dulu. Baca. Ini dulu. Yang tiga kegiatan dulu. Oke, instruksinya, B-nya. Ya, ambil data. Oke, jangan dulu. Kelompok B, mereka bacakan ke depan dulu. Untuk tiga kegiatan baca dulu, setelah itu instruksinya, instruksi game, pola game. Oke, silakan. Nah, untuk instruksinya sekarang kita tukar. Instruksinya kelompok A di bawah kelompok B di bawah kelompok A, ya kan? Nah, kelompok A dulu maju ke depan, dua-duanya. Siapa yang jadi robotnya atau yang menulis, silakan. Terus yang membuat programnya atau menginstruksikan pola, silakan. Oke, baca instruksinya. Mundur 4 langkah. Oke.
mundur 3 langkah. Oke, dan tepuk tangan kelompok B. Nah, baik anak-anak. Dari yang sudah kalian demonstrasikan tadi, menurut kalian ini sudah jelaskah instruksinya? Ataukah kurang jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Urutannya sesuai? Sesuai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini anak-anak, ini di dalam kehidupan sehari-hari ini diperlukan. Ya, petunjuk instruksi ini diperlukan. Contoh saja, kalau ada bencana pasti ada tanda-tanda dulu ya kan? Nah, apa yang kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita kerjakan. Terus membuat jus juga ada langkah-langkahnya, ada urutannya, sampai bisa menjadi jus yang enak. Cuci baju juga begitu, ada langkah-langkahnya, ada urutannya, ada polanya. Nah, semacam ini namanya algoritmik cara berpikir komputasional. Secara algoritmik, paham ya? Paham? Dari sini ada yang belum paham, silakan rekan-rekan. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Nah, jadi instruksi-instruksi itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Untuk apa? Untuk memudahkan orang lain. Memudahkan orang lain. Walaupun di situ tidak ada yang menjelaskan petunjuknya. Nah, kalau ada instruksi itu, orang tinggal membaca. Oh, seperti ini. Oh, ini ya, toiletnya sebelah sini, ya kan? Tidak perlu tanya lagi. Yang paling sekarang yang paling dipakai oleh orang banyak, kalau tidak tahu tempat, apa biasanya dia apa? Dan kehidupan sehari-hari pakai Google Maps, ya kan? Nah, kalau zaman dulu tanya dulu ke orang, tanya dulu ke sana, alamatnya di mana. Kalau pakai Google Maps, kita tinggal cari di kereta langsung dapat tujuan A. Itulah untuk memudahkan kita. Instruksi itu untuk memudahkan kita dan orang lain. Jadi sekarang kalian tulis hal baru apa yang kalian ketahui dalam pelajaran kita hari ini? Apa? Hal baru apa? Instruksi. Nah, kalian catat di situ. Kalian catat, tulis instruksi. Nah, instruksi sangatlah penting. Instruksi sangat penting. Nah, instruksi sangatlah penting. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama. Untuk ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Anak-anak bisa boleh istirahat dulu sebelum kita ke pelajaran. Saya kira
warahmatullahi wabarakatuh.